Bismillahirrahmanirrahim. Seorang syekh dari Mesir. Ada seorang syekh. Beliau didatangin seorang perempuan. Lalu perempuan itu menyampaikan, saya punya anak 2 syekh. Anak pertama saya super aktif. Super aktif itu bahasa halusnya nakal. Ya. Anak saya ini super aktif. Yang berbeda anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu tenang, lembut, empatinya juga bagus. Setiap saya ngerasain sesuatu langsung dia datang. Pertanyaan ibu ini sederhana sekali. Saya cuma tanya, Syekh, kenapa kok bisa beda? Rahimnya sama, lahirnya sama, datang dari laki-laki yang sama. Kok bisa beda? Yang menarik adalah Syekhnya lalu mengajukan izin. Boleh saya tanya pertanyaan lebih pribadi, Ibu? Silahkan, Syekh. Sekarang saya tanya, gimana kondisi ibu ketika punya anak yang pertama? Di hati suaminya ibu. Maka perempuan itu disuruh jawab jujur aja jawabannya. Sang perempuan lalu menjawab polos dan jujur. Saya banyak bertengkar, saya banyak ngambek, saya banyak marah-marah. Karena suami saya begini, suami saya begitu. Dan itulah yang saya lalui 3 tahun atau 4 tahun pertama ketika punya anak yang pertama. Kami belum ngaji, saya belum banyak mendapatkan ilmu, belum banyak mendapatkan tentang peringatan dan bagaimana hidup bersama dengan seorang suami. Dan itulah yang terjadi setiap harinya dan setiap waktunya. Syekhnya mengatakan, "Thayyib, sekarang pertanyaan yang kedua. Gimana kondisi ibu ketika memiliki anak yang kedua?" Maka sang ibu lalu menjawab dengan polos, saya memiliki anak yang kedua, pernikahan kami sudah beranjak ke angka 4-5 tahun. Saya sudah banyak ngaji, sudah banyak merenung, sudah mulai banyak ngurangin ngambek dalam perkara yang tidak penting. Saya berusaha untuk lebih sabar, saya lebih untuk melapangkan hati sebagaimana suami saya pun sudah mulai melapangkan hatinya, sudah mulai mengikuti kajian. Pada saat itulah saya hamil yang kedua. Maka syekhnya tersenyum. Lalu ketika beliau tersenyum, beliau berkata, sesungguhnya apa yang terjadi pada ibu dan suami dan apa yang ada di hati suami tentang ibu, itulah yang mempengaruhi bagaimana lahirnya seorang anak. Dan ketika anak itu lahir, Masya Allah, yang pertama mungkin dari rasa ngambek, marah-marah, dan akhirnya semacam itu. Yang kedua, karena kondisinya sudah pas, karena kondisinya sudah berbeda, maka akhirnya Allah jadikan anak yang kedua berbeda dengan anak yang pertama. Jadi di situ kita paham, Ibu, anak kita ada di rahimnya ibu 9 bulan. Detak jantungnya sama dengan detak jantungnya ibu. Aliran darahnya sama dengan aliran darahnya ibu. Masya Allah. Bahkan apapun yang ibu makan pun dimakan sama anak kita. Ya enggak? Ibu makan sambal ati, dia makan sambal ati. Ibu makan jengkol, dia makan jengkol. Maka itu terjadi selama 9 bulan dan itu sangat terpengaruh. Apa yang ada di dalam hatinya seorang ibu itu sangat mempengaruhi janin yang dia lahirkan. Itulah bagaimana seorang ibu harus terus ingat kepada setiap petunjuk. Bapak-bapak juga sama. Nanti kalau kajiannya bapak-bapak, saya juga sampaikan lain, Bu. Saya pasti akan sampaikan yang untuk mereka. Tapi saya sampaikan dulu kepada ibu-ibu. Bahwasanya semacam itu yang kita harus paham. Ada sebuah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang datang dari sebelum Nabi Muhammad. Kita tidak membenarkan tapi juga tidak menyalahkan. Ada sebuah kisah Israiliyat yang datang dari Ahlul Kitab menceritakan bahwasanya Nabi Yakub itu ketika beliau muda, maka beliau itu jatuh cinta, jatuh hati kepada seorang wanita yang bernama Rachel. Ketika beliau mendatangi keluarganya Rachel dan melamar Rachel, maka pada saat itu diterima. Tapi apalah daya, Nabi Yakub tidak memiliki harta. Lalu bapaknya Rachel berkata, ya sudah, kamu kerja selama beberapa tahun untuk menjadi mahar ketika meminang anakku. Disepakati, Rachel akhirnya, Nabi Yakub akhirnya beliau bekerja. Pada waktu kontraknya sudah habis, hari pernikahannya sudah datang. Rachel ini punya kakak namanya Leah. Dan belum menikah. Pada hari ketika Nabi Yakub itu sudah selesai dengan kontrak kerjanya sebagai mahar, ternyata bapaknya Rachel dan Leah ini berubah pikiran. Yakub, saya tidak jadi nikahkan kamu dengan Rachel, tapi kamu nikah dengan Leah. Nanti
Setelah beberapa tahun kamu boleh menikahi Rachel. Karena dulu syariat syar'un man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad itu membolehkan naik dan turun ranjang. Kalau sekarang kan tidak boleh. Maka akhirnya Nabi Yakub menikahi Leah, tapi cintanya kepada Rachel itu masih ada. Lah Leah itu ngerasain kecemburuan, Bu, karena tahu suaminya itu masih mencintai adiknya. Dia memiliki rasa cemburu, Bu. Rasa cemburu itu ada di hatinya Leah. Tapi mereka tetap keluarga yang bahagia. Di dalam hatinya ada rasa cemburu. Lahirlah anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5, anak 6, sampai anak 10. Bu. Dan akhirnya itu dari istri pertama, Leah. Dan inilah dari seorang ibu yang memiliki rasa cemburu yang besar. Lahirlah 10 anak yang cemburu kepada Yusuf. Karena Yusuf itu putranya Nabi Yakub dari Rachel. Karena akhirnya nanti Nabi Yakub juga menikahi Rachel. Apa pelajaran yang penting yang kita ambil? Point of view-nya itu apa sih? Moral dari kisah ini. Ternyata dari seorang ibu yang belum selesai dengan dirinya, itu bisa memiliki dan mewariskan banyak PR untuk anak-anaknya. Makanya inilah yang menjadikan ibu-ibu, semoga tadi saya berdoa, dikuatkan oleh Allah, dihebatkan oleh Allah, mampu menyelesaikan PR satu persatu. Semoga para suami adalah orang yang paling gampang memberi ridho kepada istri. Dan istri juga tahu tidak ada yang paling penting kecuali adalah ridho dari suaminya. Jadi bapak-bapak jangan susah-susah ngasih ridho sama suami. Jangan buru-buru dan gampang mengatakan, saya kalau nggak ridho tamat hidup lo, ya gitu. Jangan begitu. Apakah kita ridho ibu dari anak-anak kita masuk ke neraka? Jangan pelit punya ridho. Punya ridho aja pelit banget. Gampang-gampanglah memberi ridho. Dan ibu juga harus ingat bahwasanya tidak ada puncak karir tertinggi kecuali adalah mendapatkan ridho dari suaminya. Kalau ibu meninggal dunia, lalu suaminya berkata dengan tulus dari hatinya, saya ridho dia menjadi istri saya, maka semenjak saat itu 8 pintu surga, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu aiman, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan, dan pintu menahan marah. Pintu memaafkan dan menahan marah itu satu. Itu akan memanggil nama-nama ibu nanti di surga untuk memasukinya dari arah pintu mana saja. Semoga ibu dipanggil oleh pintu surga. Amin insyaallah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillah, kita mulai kajian kita. Bagi nanti yang agak terlambat menulis, tidak usah khawatir. Nanti kita buatkan resumenya. Nanti insya Allah resumenya bisa diklik di link yang nanti saya bagi setelah kajian. Nanti kalau saya kecepatan, nggak usah ngomel-ngomel, ustadznya cepet banget gitu. Daripada nanti akhirnya ngurangin ilmu. Dan saya sudah membuatkan resumenya. Resume itu nanti tinggal diklik, nanti diunduh, nanti tinggal insya Allah mendapatkan kesimpulannya. Insya Allah ya, saya jadi ustadz ini baik banget ya. Udah ngajar, ngasih resume gitu. Supaya memudahkan ibu-ibu untuk belajar. Kenapa saya susah payah membuatkan resume untuk ibu? Saya meniru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ngomong ke salah satu muridnya, saya lupa nama muridnya. Beliau mengatakan, kalau aku bisa nyuapin ilmu kepadamu, aku suapin ilmu itu satu persatu. Nah, saya itu sering sekali mendengar bisik-bisik jamaah. Ustadz cepet gitu, nggak sempat nulis. Sebelum ada ibu yang komentar kayak gitu, saya antisipasi. Ya. Nanti ibu tinggal ngeklik linknya, saya akan share. Nanti insya Allah tinggal diunduh, materi yang lalu juga ada insya Allah. Kita mulai kajian kita. Kita tentunya paham sekali pada pertemuan kita sebelumnya bahwasanya keluarga itu merupakan sebuah perkara besar dan tidak ada perkara yang paling besar pada kehidupan orang yang beriman setelah dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah kecuali yang besar itu bernama keluarga. Makanya tidak salah kalau Imam Qurtubi mengatakan kepada kita di dalam kitab At-Tadhkirah, sesungguhnya kenikmatan di surga kalau diperas maka terbagi menjadi 3. Yang pertama kenikmatan melihat wajahnya Allah. Ini jelas. Ini merupakan sesuatu yang paling agung. Yang kedua yaitu kenikmatan ketika kita berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Ya, karena itu merupakan kenikmatan yang paling besar sebagaimana di dalam surat An-Nisa.
Kemudian yang ketiga, kenikmatan itu adalah berjumpa dengan keluarga kita, bercengkrama dan ngobrol di atas dipan yang tidak ada bosannya dan tidak ada penatnya. Dan itu merupakan kenikmatan besar ketika manusia sudah berada di atas dipan-dipan di surga. Dan salah satu kesibukan dan aktivitas penduduk surga itu ngapain? Salah satu aktivitas penduduk surga itu ngobrol, tidak ada hentinya dan tidak ada bosannya. Makanya ngobrol itu kan menyenangkan, Ibu. Lihat sekarang, apa yang tren pada kehidupan masyarakat? Podcast. Kita disuruh dengerin orang ngobrol. Karena memang ngobrol itu kalau sudah ketemu satu frekuensi tidak terasa. 4 jam itu terasa 4 menit, 5 jam terasa 5 menit. Kalau ketemu satu frekuensi. Kalau tidak ketemu satu frekuensi ya 1 menit terasa 3 jam. Tapi itulah nikmatnya ketika kita itu ngobrol. شكرا هديت قلبي شكرا